Baik, di sini kami dari kelompok 6, yaitu yang mengatakan saya sendiri Yoga, Ahmad Soleh, dan Yose Marwanda Veronica ingin membuat video praktik penggunaan protokol routing menggunakan virtualisasi mikrotik router versi ke-7. Di sini saya buat protokol routing yaitu RIP, di mana nanti membutuhkan 2 buah router dan 2 buah PC client. Pertama-tama kita membuka aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox, yang dimana untuk mikrotik router versi 7 kita running untuk router pertama dan router kedua. Untuk PC client yaitu PC pertama kita running, PC kedua kita running. Karena di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah menjalankan perangkatnya, bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya. Untuk PC client pertama kita setting dulu IP address-nya. Untuk mengubah IP address PC client pertama, kita klik properties. Lalu di sini ada internet protokol TCP/IP, kita klik 2 kali. Lalu di sini kita ubah sesuai perintah, di mana untuk IP address client PC client pertama itu adalah 192.168.1. Dan untuk subnet max-nya, karena di sini ditemukan /24, jadi untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita ubah saja di sini menjadi 1 dari 10. Lalu kita klik OK. Tunggu sebentar proses. Untuk PC client 2 kita ubah juga IP address-nya menjadi 192.168.2.1/24, karena ini sama tadi subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway kita ubah juga di sini jadi 2. Oke, kita klik OK. Untuk melihat perubahan IP, kita bisa klik icon yang ini lalu ke support. Di sini sudah berubah untuk IP dari klien PC klien pertama dan PC klien kedua. Lalu kita uji coba untuk tes ping. Ping dari PC klien pertama ke PC klien 2, begitu juga untuk sebaliknya. Kita masuk ke CMD. Kita ketik perintah ping 192.168, kita menuju ke PC klien kedua ya. 1 T untuk minta ini untuk perintah continue. Begitu juga untuk ke PC klien kedua, kita ping ke PC klien pertama 192.168.1.1. Jangan lupa perintah minte untuk continue.
Bisa kita lihat masih request timeout karena belum kita setting untuk router di router mikrotiknya. Untuk settingan router mikrotik, kita bisa membuka aplikasi Winbox. Di sini sudah terlihat ya. Kita langsung buka saja dua Winbox. Bisa kita atur seperti ini. Ini untuk router pertama, PC client pertama. Ini router kedua, PC client kedua. Di sini kita login menggunakan MAC address karena IP address belum kita setting. Karena sudah kesepakatan awal untuk password adalah 1234, kita langsung connect saja untuk router pertama. Begitu juga untuk router kedua. Yang perlu kita perhatikan adalah kita membuka di Winbox-nya itu menu interface seperti ini ya. Lalu kita setting di router pertama, kita langsung saja masuk untuk memasukkan IP address. Yang mana kita pilih dulu menu IP, lalu addresses, kita klik icon plus, lalu kita masukkan untuk addressnya yaitu 192.168 titik 1 dan host terakhir dari alamat IP dari PC client pertama yaitu 254/24. Ini kita masukkan ke interface Ethernet 2. Apply. Lalu kita klik OK. Untuk di interface Ethernet pertama yaitu adalah IP address atau network address antar router. Kita tambahkan saja. Di mana untuk IP addressnya 172.16, yang dimana X ini adalah urutan nomor kelompok karena kami kelompok 6, jadi di sini 6 dan hostnya 0. Oke, /30. Ini berada di interface Ether 1. Mohon maaf, di sini salah ya. Ini di sini 1, seharusnya 1, lain 0. Ini lalu Ether 1, kita klik apply. Oke. Jika sudah seperti ini, kita setting juga untuk IP address di router kedua. Yang perlu kita perhatikan adalah karena kita tidak membutuhkan untuk port Ether 2, kita bisa disable. Kita bisa pilih yang icon X ini atau no shutdown. Kita disable karena kita tidak membutuhkannya. Lalu kita pilih menu IP addresses, lalu kita tambah ya. Di sini untuk kita lebih dulu untuk setting IP address antar router, yang dimana untuk di router kedua adalah 172.16.62/30. Oke, langsung klik apply. Oke, lalu kita tambahkan lagi
IP address untuk klien 192.168.2. Lalu di sini host terakhir 254/24. Untuk interface-nya kita menggunakan Ether 3. Lalu klik apply. Oke. Di sini untuk IP address sudah kita setting. Bisa dilihat di PC client dari awalnya request timeout dia sudah nge-reply, tapi di sini untuk destinasinya masih belum terbaca. Supaya nanti bisa terhubung antara PC client 1 dan PC client 2, kita menggunakan protokol routing. Dimana di sini di Winbox juga sudah ada. Kita pilih menu routing karena kita di sini menggunakan protokol routing RIP. Kita pilih yang RIP. Untuk router pertama settingannya kita klik icon plus, kita add. Untuk di bagian VRF ini kita klik aja ini ya, yang main. Nah, yang main, lalu AFI-nya kita pilih IP versi keempat. Lalu kita dan lagi di redistribute ya, kita connected. Kita centang untuk connected. Lalu apply. Lalu masih di menu RIP ya, kita masuk ke interface template. Di sini kita klik juga icon plus. Di sini tidak perlu kita ubah-ubah ya. Lalu kita masuk ke interface. Di sini kita bisa memilih all. Lalu apply. Oke. Untuk router kedua juga seperti settingan yang pertama, kita masuk ke routing, RIP, klik icon plus untuk VRF main, AFI-nya IP versi 4, lalu redistribute-nya kita connected, yang ini kita kecentang, lalu apply. Oke. Lalu masuk ke interface template, klik icon plus. Di interface kita ubah jadi all, lalu apply. Oke. Bisa kita lihat dulu di PC client. Masih request timeout. Nah, bisa kita lihat ini sudah terhubung ya. Jadi untuk PC client pertama sudah bisa nge-reply ke PC client kedua. Ini berhasil. Ya mungkin itu saja untuk protokol routing RIP. Mungkin selanjutnya adalah protokol routing OSPF. Baiklah, saya Ahmad Soleh akan melanjutkan, yaitu untuk protokol routing OSPF. Jadi yang pertama kita disable dulu di sini untuk RIP interface-nya. Kita disable semua. Kemudian kita ke routing. Kita pilih OSPF. Dua-duanya OSPF. Kemudian kita ke intent. Kemudian kita ke gue instance.
kita ke instance, kemudian kita ke tambah, kemudian di sini di redistribute kita connected, sama di sini juga di instant kita tambah, kemudian ke redistribute kita connect, kemudian kita oke, atas juga kita oke, kemudian kita ke area, kemudian kita tambah di sini kita oke, sama di bawahnya juga kita area tambah, kemudian kita oke saja, kemudian kita ke interface template, sama di sini juga, kemudian kita tambah di sini, kita tambah space-nya menjadi all, sama yang ini juga tambah menjadi all. Oke, maka bisa kita lihat di sini di kliennya, bisa kita lihat ya, di refer kita tunggu sampai connect. Oke, sudah connect ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara menyambungkan protokol routing OSPF di router 3 dan PC client 3. Pertama-tama, kita buka dulu Oracle, lalu kita ke router 3. Lanjut kita ke adapter 1. Kita ubah ke internet 2, ke internet 1. Nah, untuk langkah pertama kita mengubah IP address PC client 3. Kita ke open dulu, lalu kita ke bagian properties, kita ubah dulu IP-nya seperti yang ada di sini, tekan OK, OK lagi, close. Lalu untuk selanjutnya kita tes ping ke PC client 2. Kita ping 192.168.2.1 minta enter. Destination not unreachable. Lalu kita ke bagian router 1 dulu, kita ke IP, kita ke address, kita tekan dulu yang bagian atas untuk mengganti IP addressnya seperti yang bisa
teman-teman lihat. Tekan apply, oke. Lalu kita ke router 2, IP lagi, ke address, dan kita ke ganti lagi di bagian ether 1 20. Sudah selesai, tekan apply, lalu oke. Lalu kita selanjutnya setting router ketiga di Winbox. Buka router 3, ke bagian interface, ether 1, ether 2, IP ke address. Lalu kita buka address yang pertama, kita ubah, kita setting dulu 172.168.16.6. Nah, Ethernet 1 itu adalah IP address antar router ya. Bisa dilihat di sini. Kita tekan apply lalu oke. Lalu kita setting untuk Ether 2-nya. Ether 2 itu IP address antar PC client. 168.3.254/24. Kita tekan apply lalu oke. Nah, ketika sudah selesai, selanjutnya kita pilih menu routing di OSPF. Kita ke interface, templates, kita tambah dulu. Ketika sudah selesai, kita tekan apply kalau sudah pas. Di bagian redistribute, kita centang connected, lalu tekan OK. Ke bagian areas, kita tambah, kita tekan OK lagi. Interface, kembali lagi, kita tekan tambah. Bagian interface-nya, kita masuk ke bagian situ, ganti ether 1 ke all. Oke. Kita cek lagi bagian proses yang sedang running. Nah, kalau dilihat di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba kita bisa lihat di sini sudah berhasil untuk ping dari PC client 2 PC client 3 ke PC client 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Semoga bisa jadi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Untuk tambahan, sini saya akan menambahkan kata-kata motivasi dari G.D. Hausen. Jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kamu punya, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Terima kasih.